Hai, Assalamualaikum adik-adik kelas 3. Pada video kali ini kita akan belajar tema 4, subtema 4, pembelajaran 4. Amatilah gambar berikut dengan teliti. Masalah apa yang kamu lihat pada gambar? Bagaimana pendapatmu? Sampaikan saranmu kepada teman-temanmu. Masalah yang saya lihat pada gambar tersebut ialah di mana kondisi jalan yang kotor, berserakan dengan sampah, ditambah dengan penjual yang juga membuang sampah jualannya di sekitar jalan tersebut. Selain kotor dan jorok, bau busuk sampah tersebut juga mengganggu orang yang melintasi jalan tersebut. Nah, menurut pendapat saya, pihak kebersihan harus segera membersihkan sampah tersebut dan melarang orang-orang untuk membuang sampah di sekitar jalan tersebut, serta memberitahukan kepada mereka yang berjualan agar tidak sembarangan membuang sampah. Mari membaca teks berikut. Temukan kalimat yang menunjukkan masalah dan saran. Jalan yang bersih. Benny dan teman-temannya pulang sekolah bersama-sama. Mereka melewati jalan umum. Jalan umum itu tampak kotor. Di sudut jalan ada tumpukan sampah yang menggunung. Sampah juga berserakan di sepanjang jalan. Tukang jajanan membuang sampahnya di pinggir jalan. Mereka sedih melihat kondisi jalan. Benny ingin jalannya terlihat bersih. Semua warga seharusnya mengurangi produksi sampah. Mereka juga seharusnya membuang sampah pada tempatnya. Sampah seharusnya diolah menjadi barang yang berguna. Benny ingin mengajak teman-temannya peduli sampah. Nah, kalimat yang menunjukkan masalah. Jalan umum itu tampak kotor. Kemudian yang kedua, di sudut jalan ada tumpukan sampah yang menggunung. Yang ketiga, sampah juga berserakan di sepanjang jalan. Kemudian kalimat yang terakhir, tukang jajanan membuang sampahnya di pinggir jalan. Kalimat yang menunjukkan saran. Semua warga seharusnya mengurangi produksi sampah. Kemudian mereka juga seharusnya membuang sampah pada tempatnya. Sampah seharusnya diolah menjadi barang yang berguna. Benny ingin mengajak teman-temannya peduli sampah. Bersyukurlah memiliki jalan umum. Jagalah jalan di lingkungan agar tetap bersih. Tulislah kewajiban dan hak berkaitan dengan jalan umum. Jalan umum. Kewajiban yang pertama adalah semua warga wajib menjaga dan merawat jalan umum. Haknya mendapatkan kenyamanan saat berjalan. Misalnya jalan tidak rusak dan tidak berlubang. Kemudian kewajiban yang kedua, semua warga tidak boleh membuang sampah di jalanan. Haknya adalah menggunakan jalan yang bersih dan nyaman. Kemudian kewajiban yang ketiga, wajib memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas. Haknya berhak atas kelancaran saat berkendara di jalan umum. Kemudian kewajiban yang keempat, kewajiban menaati peraturan lalu lintas di jalan raya. Haknya adalah berhak atas keselamatan saat menggunakan jalan umum. Kemudian kewajiban yang kelima, kewajiban menghormati pengguna jalan lain. Haknya adalah berhak mendapatkan prioritas pada saat menyeberang jalan. Kemudian kewajiban yang berikutnya, wajib membawa surat-surat mengemudi ketika sedang berkendara,
seperti SIM dan STNK. Haknya mendapat perlindungan hukum saat berkendara di jalan umum. Kewajiban yang terakhir, wajib menggunakan pengaman seperti helm, sabuk pengaman, jaket, dan sebagainya. Haknya adalah mendapatkan keamanan diri jika mengalami kecelakaan. Kamu memiliki pengalaman menjalankan kewajiban dan hak berkaitan dengan jalan di lingkunganmu. Ceritakan salah satu pengalamanmu di depan kelas. Nah, ini hanya sekedar contoh pengalaman ya. Minggu lalu aku dan ayah pergi ke rumah nenek dengan mengendarai sepeda motor. Tidak lupa ayah mengingatkanku untuk menggunakan perlengkapan keamanan seperti helm, jaket, dan sarung tangan. Di tengah perjalanan, tiba-tiba ada seorang anak yang menyeberang. Ayah berusaha menghindarinya, sehingga sepeda motor kami oleng dan menabrak pembatas jalan. Untung saja kami menggunakan perlengkapan keamanan, sehingga kami tidak mengalami cedera. Benny bertemu tukang jajan keliling saat pulang sekolah. Benny suka jajan, tetapi ia sangat hati-hati dalam memilih jajanan. Ia tidak akan jajan sembarangan. Ia harus menjadi anak yang sehat dan kuat. Benny memilih jajanan yang sehat. Bagaimana cara memilih jajanan yang sehat? Amati pernyataan berikut. Beri tanda centang jika menyatakan makanan sehat. Beri tanda silang jika menyatakan makanan tidak sehat. 1. Makanan digoreng dengan minyak bekas berwarna coklat. Kira-kira makanan sehat atau tidak sehat? Iya, tentu saja tidak sehat, jadi kita silang. 2. Makanan tertutup rapat. Nah, ini menyatakan makanan sehat ya, jadi kita centang. 3. Makanan terbuka. Tentu saja tidak sehat, jadi kita silang. 4. Makanan dibungkus koran. Jelas tidak sehat ya, jadi kita silang juga. 5. Makanan terlalu manis. Ini juga makanan yang tidak sehat ya, jadi kita silang. Kemudian yang keenam, makanan bersih. Kita centang. 7. Makanan masih segar. Kita centang juga. Kemudian yang terakhir, makanan sudah basi. Ini jelas tidak sehat, jadi kita silang. Mendapat jajanan sehat merupakan hak setiap anak. Benny sangat berhati-hati memilih jajanan. Benny selalu memeriksa kemasan jajanan yang ia beli. Pernahkah kamu mengamati kemasan jajananmu? Amatilah kemasan jajanan di bawah ini. Kemasan jajanan mana yang menurutmu paling baik? Ceritakan pengalamanmu ketika mengamati kemasan jajananmu. Apakah makanan itu baik untuk kesehatanmu? Nah, ini hanya sebuah alternatif jawaban ya. Menurut saya, gambar jajanan pada nomor 1, 2, dan 4 kurang baik. Karena bungkusnya terbuka sehingga kebersihannya kurang terjamin. Kemasan jajanan terbaik adalah pada nomor 3. Karena terbungkus dengan rapat sehingga kebersihan makanan lebih terjamin. Jajanan donat sangat baik untuk sarapan. Meskipun makanan ini anggap tidak terlalu sehat, namun donat tetap dapat dikonsumsi saat sarapan. Donat yang memiliki topping atau hanya gula halus umumnya mengandung kadar gula dan kalori yang cukup tinggi, sehingga dapat meningkatkan energi.
Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.